Sahabat jamur, serbuk merupakan salah satu bahan media jamur tiram. Wah, serbuk ini akan menentukan suatu kualitas hasil dari pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang rahasia serbuk kayu yang paling bagus untuk Anda gunakan. Jadi serbuk apa sih yang paling bagus untuk digunakan sebagai bahan media jamur tiram itu sendiri? Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tuh tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke sahabat-sahabatku, di dalam bahan media tumbuhnya jamur tiram itu ada dua bagian. Yang pertama ada dua bagian serbuk. Yang pertama itu serbuk lapuk dan juga serbuk keras. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail serbuk yang paling bagus untuk Anda gunakan sebagai bahan media tumbuhnya jamur tiram. Apa aja sih serbuk yang paling bagus? Ternyata serbuk yang paling bagus untuk Anda gunakan sebagai bahan media tumbuhnya jamur tiram itu yaitu menggunakan serbuk keras. Karena apa? Karena serbuk keras itu banyak sekali mengandung nutrisi-nutrisi yang tergantung di dalam media serbuk itu sendiri. Maka dari itu serbuk keras ini memang sangat bagus untuk dijadikan bahan media tumbuhnya jamur tiram itu sendiri. Namun meskipun serbuk lapuk ini antara serbuk lapuk dan serbuk keras itu memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuma di sini saya akan membahas tentang serbuk keras. Jadi keuntungannya Anda menggunakan serbuk keras itu memang sangat banyak sekali. Yang pertama adalah keuntungan dari menggunakan serbuk keras. Itu yang pertama, umur backlog itu lebih lama. Jadi kalau serbuk lapuk atau serbuk sengon itu kisaran 2,5 sampai 3 bulan itu sudah afkir, itu sudah dibuang. Tapi kalau menggunakan serbuk keras itu bisa sampai 4 sampai 5 bulan. Bahkan teman-teman ada yang sampai 6 bulan dibuang itu serbuk kerasnya. Karena apa? Karena di dalam kandungan nutrisinya tuh masih lebih banyak serbuk keras daripada serbuk lapuk. Karena apa? Dilihat dari segi umur tanaman tersebut itu lebih lama serbuk keras itu sendiri. Karena kalau serbuk keras ini bisa tahunan, bisa puluhan tahun. Tapi kalau serbuk lapuk mungkin 3 sampai 4 tahun itu sudah dipanen. Jadi tuh menurut saya tuh masih kurang matang nutrisinya. Apakah ini bisa untuk dijadikan bahan media, Mas? Sangat bisa. Cuman seperti yang saya sebutkan barusan di awal, ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Jadi itu poin yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah umur backlog itu lebih lama dibanding serbuk lapuk. Terus yang kedua adalah panennya lebih banyak. Ya, memang panen jamur ini yang saya sukai ketika saya itu menggunakan serbuk keras. Jadi panen antara menggunakan serbuk lapuk dengan serbuk keras itu memang berbeda. Itu masih lebih banyak menggunakan serbuk keras. Biasanya serbuk lapuk itu atau serbuk sengon itu biasanya panennya itu kurang lebih 3 sampai 3,5 on dalam satu musim per backlog. Yang saya teliti itu memang seperti itu, di lapangan itu memang seperti itu. Tapi kalau serbuk keras itu 4 sampai 5 on tumbuhnya jamur tiram dalam satu musim per backlog. Jadi itu sangat beda sekali, sudah selisih 1 on dalam satu backlog. Tapi kalau 1000 backlog itu bisa sampai berapa kilo? Coba dihitung sendiri sudah. Jadi memang sangat banyak kalau dikalikan dengan banyaknya backlog itu sendiri. Jadi itulah keuntungannya yang kedua, itu panennya tuh lebih banyak dibanding menggunakan serbuk lapuk itu sendiri. Jadi untuk sahabat-sahabat jamur yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram, ya saran saya itu menggunakan serbuk keras aja. Cuman kalau sahabat-sahabat jamur ini masih belajar, itu saya sarankan menggunakan serbuk lapuk karena serbuk lapuk ini mudah hidup. Serbuk lapuk ini mudah hidup. Jadi perlakuannya itu kalau Anda tanpa menggunakan alat pengukur itu sangat sulit sekali. Itu butuh pengalaman bertahun-tahun itu untuk menemukan metode yang cocok untuk sterilisasi backlog itu sendiri, untuk serbuk keras itu sendiri. Jadi itulah yang kedua. Terus yang ketiga itu modal yang dikeluarkan itu sama. Jadi keuntungannya menggunakan serbuk lapuk dengan menggunakan serbuk keras itu modal atau uang yang Anda keluarkan itu sama. Misalkan per backlog itu modal yang harus kita keluarkan 1.500. Jadi meskipun menggunakan serbuk keras itu sama 1.500 juga. Cuman bedanya di pembuahannya yang berbeda. Perbedaannya gimana, Mas?
Perbedaannya itu ya dari segi bobotnya, kemudian banyaknya jamurnya, itu sangat berbeda memang menggunakan serbuk lapuk, antara serbuk lapuk dengan serbuk keras itu sendiri. Jadi ini memang sangat bagus untuk Anda terapkan, ini memang sangat bagus. Cuman kalau menggunakan serbuk lapuk, menggunakan serbuk keras, ini memang apa ya, Anda itu berani gagal. Karena apa ya, karena mencari ilmunya untuk apa ya, mematangkan suatu media tersebut itu ya lumayan sulit sih, lumayan sulit. Itu harus butuh latihan, dan latihan. Jadi harus uji coba terus. Itu cuman kelemahannya menggunakan serbuk lapuk ini sendiri. Jadi saya di sini tidak tidak menjelaskan tentang kelemahan dari serbuk lapuk. Jadi saya di sini menjelaskan tentang keuntungannya. Terus yang terakhir, keuntungannya itu lebih banyak. Jadi yang nomor 4 nih apa ya, yang memang yang diidamankan sih oleh para sahabat-sahabat jamur nih. Karena apa? Gimana caranya modal sedikit, untung tuh banyak, untung tuh besar. Pasti seperti itulah setiap pembudidaya, baik yang sudah berpengalaman ataupun yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram. Itu memang sudah memang punya mindset seperti itu, punya keinginan seperti itu. Gimana caranya modal diminimalisir, hasil dimaksimalkan. Lah, ternyata menggunakan serbuk keras itu keuntungannya tuh lebih banyak daripada menggunakan serbuk lapuk itu sendiri. Jadi ini memang memang sangat bagus sih. Karena apa? Karena ini jarang orang itu mengetahui tentang hal-hal ini. Karena setiap pembudidaya tuh kadang fanatik. Artinya fanatik tuh kalau menggunakan serbuk lapuk terus. Karena apa? Karena mungkin dulunya tuh menggunakan serbuk keras tuh gagal terus. Akhirnya tuh kembali pada serbuk lapuk. Ya memang yang saya rasakan memang seperti itu. Tapi kalau saya tuh belajar serbuk keras itu sampai 2 tahunan insya Allah ya, menggunakan gimana caranya suatu media itu dikendaki pada miselium itu sendiri. Jadi gimana caranya media itu jalannya miseliumnya itu tidak belang, kemudian pertumbuhannya tuh bagus di jamur tiram, tidak kontaminasi. Itu butuh waktu insya Allah 2 tahun saya mempelajari ilmu kayak gitu. Tapi kalau Anda sudah mengetahui ilmunya, Anda itu sudah Anda sudah, kalau saya sendiri sih anti menggunakan sengon tuh. Karena apa? Karena saya sudah merasakan manisnya di serbuk keras itu sendiri. Makanya saya itu sampaikan ilmu ini kepada sahabat-sahabat jamur, biar sahabat-sahabat jamur itu juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini untuk rahasia serbuk kayu yang paling bagus untuk Anda gunakan. Jadi serbuk kayu itu, saya itu tidak pernah memilih serbuk kayu, baik yang bergetah ataupun yang gimana lah. Pokoknya yang ada di circlean atau yang ada di circlean itu saya ambil semua. Jadi saya tanpa memilih entah itu serbuk intinya itu serbuk keras semua intinya itu. Entah itu jati, mau nih kemudian nangka, kemudian itu dan lain sebagainya itu banyak. Jadi saya tanpa memilih, soalnya nih saya yakin ini serbuk keras semua. Jadi itulah sahabat-sahabat jamur keuntungannya menggunakan serbuk keras itu menurut pengalamannya saya itu ada 4 keuntungannya tuh. Ini memang yang saya rasakan sih memang sangat bagus untuk Anda terapkan, biar Anda itu juga bisa merasakan apa yang saya rasakan menggunakan serbuk keras itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur, dan semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram. Oke, apabila Anda menyukai video ini, silahkan like dan share agar video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur yang lain. Tolong dibagikan video ini biar video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram. Dan apabila Anda belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya biar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam Pemuda Tani.